ini kita akan membahas tentang perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa itu asesmen? Asesmen berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu assessment, yang artinya penilaian. Dalam dunia pendidikan, asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama pembelajaran. Asesmen ini tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja, tapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya asesmen terhadap siswa ini dilakukan oleh guru pengampu mata pelajaran masing-masing. Apa itu asesmen sumatif? Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Asesmen sumatif dapat mempengaruhi nilai rapot siswa dan menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang pendidikan berikutnya. Itu artinya, siswa yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran atau tidak memenuhi standar pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bisa saja tidak naik kelas atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi, dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran, pada akhir semester atau pada akhir fase. Sementara khusus pada akhir semester, asesmen sumatif bersifat pilihan. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk membantu guru merancang aktivitas pada pelajaran berikutnya. Asesmen sumatif juga bisa dilakukan pada akhir semester jika guru masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid. Sebaliknya, jika guru merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester telah mencukupi, maka tidak perlu lagi dilakukan asesmen pada akhir semester. Hal yang perlu ditekankan, untuk asesmen sumatif, guru dapat menggunakan teknik atau instrumen yang beragam. Tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan performa, seperti praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Melalui asesmen ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, serta untuk mendapatkan informasi perkembangan murid. Informasi tersebut kemudian dijadikan umpan balik bagi murid maupun guru. Manfaatnya bagi murid, asesmen formatif berguna untuk berefleksi, dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Hal ini merupakan proses pembelajaran yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan bagi guru, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakan, serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar muridnya. Asesmen formatif tentunya tidak berisiko tinggi atau high stake. Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapot, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, atau keputusan-keputusan penting lainnya. Asesmen formatif dapat menggunakan berbagai teknik dan atau instrumen. Suatu asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana, sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Asesmen formatif juga dapat dilakukan di awal pembelajaran
yang akan memberikan informasi kepada guru tentang kesiapan belajar murid. Berdasarkan asesmen ini, guru perlu menyesuaikan atau memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajarannya dan atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid. Jenis-jenis asesmen yang dapat dilakukan baik dalam asesmen sumatif maupun asesmen formatif adalah observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Instrumen asesmen yang digunakan kiranya dapat memberikan informasi tentang kekuatan, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh murid, serta mengungkapkan cara untuk meningkatkan kualitas tulisan, karya, atau performa yang diberikan umpan balik. Dengan demikian, hasil asesmen tidak hanya sekedar angka. Pada kurikulum Merdeka, atau saat ini kita kenal sebagai kurikulum nasional, guru diharapkan untuk lebih banyak mengutamakan asesmen formatif untuk mendapatkan umpan balik dan untuk mengetahui perkembangan murid. Namun, asesmen sumatif juga tetap digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat.